Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Yuta Satam. Lantas, bagaimana dengan keseruan filmnya? Tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh Katir, seorang polisi yang baru saja bertugas kembali setelah mengambil sebuah cuti yang panjang. Katir mengambil cuti untuk menenangkan diri atas tragedi yang menimpa putri tercintanya. Putrinya dikabarkan tewas setelah jatuh dari balkon rumahnya yang katanya akibat dari mabuk berat. Diketahui bahwa Katir juga merupakan seorang polisi pemberani yang tak pernah gentar dalam menghadapi musuh-musuhnya. Oleh karena itulah tak ada satupun kasus yang tak bisa ia selesaikan. Bahkan kasus sulit tentang pencarian seorang gembong narkoboy bernama Gutam berhasil ia ungkap. Katir telah kembali bertugas dari cutinya. Katir bersama dua orang anak buahnya yang bernama Mutu dan Devi tengah melakukan patroli malam. Saat baru saja turun dari mobilnya, mereka dihampiri oleh seorang pria yang sedang mengendarai motor. Pria itu bernama Nagulan. Nagulan menanyakan sebuah alamat pada Katir. Katir yang melihat Nagulan sedang dalam pengaruh minum-minuman keras, kemudian memberikan surat tilang kepada Nagulan. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba teleponnya kemudian berdering. Katir ditelepon oleh atasannya yang merupakan seorang komisaris polisi. Ia meminta agar Katir untuk segera kembali ke kantornya. Ia menjelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap seorang gadis tepat di halaman kantor Katir bertugas. Katir yang mendengar laporan tersebut dari pihak komisaris pun langsung segera kembali ke kantornya. Katir tak sempat menilang Nagulan, oleh karenanya Katir pun langsung mengamankan HP Nagulan. Katir pergi ke kantornya dan diikuti oleh Nagulan di belakangnya. Singkat cerita, kini mereka telah sampai. Katir langsung mendapatkan laporan dari ketiga anak buahnya, Ajay, Sankar, dan Mahesh, bahwa tepat 2 jam yang lalu seorang gadis yang baru saja turun dari bajai datang ke dalam kantor untuk mencari dirimu. Kami yang mendengar pertanyaan itu kemudian mengatakan bahwa Pak Katir kebetulan sedang ikut berpatroli. Ia yang mengetahui bahwa Pak Katir tak ada di sana lebih memilih untuk menunggu Bapak di luar. Namun tak berselang lama pintu kantor dikunci dari luar dan beberapa orang datang menyerang gadis tersebut. Akibatnya kini gadis itu tewas mengenaskan di depan kantor kita. Kami juga telah berhasil mengamankan seorang saksi mata. Saksi mata ini adalah seorang supir bajai yang mengantarkan gadis tersebut. Katir lalu masuk ke dalam kantor untuk menemui saksi. Katir lalu menginterogasi si supir bajai. Katir menanyakan banyak pertanyaan pada dirinya. Salah satunya adalah di mana kamu saat tragedi itu. Sopir bajai lalu berkata bahwa ia yang melihat gadis itu diserang oleh beberapa orang langsung lari menyelamatkan diri. Katir kemudian bertanya lagi, bagaimana ciri-ciri pelaku? Si sopir yang sambil ketakutan menjawab bahwa aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas karena di luar sangatlah gelap. Namun salah satu dari pelaku adalah seorang bertubuh tinggi dengan bekas luka di bawah telinganya. Nagulan yang mendengar jawaban itu langsung mengatakan bahwa pernyataan sopir itu tidak benar dan dia telah berbohong. Bagaimana mungkin di tengah kegelapan itu si supir bisa melihat luka di bawah telinga pelaku? Sedangkan dirinya saja tak dapat melihat wajah pelaku pembunuhan. Mendengar hal itu, Katir kemudian berjalan menghampiri Nagulan. Ia bertanya siapa Nagulan sebenarnya. Aku hanyalah seorang detektif honorer alias detektif swasta. Si supir yang panik karena Nagulan telah mengetahui kebohongannya, kemudian sengaja menenggak racun. Akibatnya tubuh sang sopir langsung kejang-kejang jatuh ke bawah. Dan tak lama kemudian mulutnya mengeluarkan busa yang sangat banyak. Semua orang di sana kemudian panik. Nagulan yang melihat sang sopir lalu menyimpulkan bahwa sang sopir terlibat dalam kasus pembunuhan ini agar dirinya tak ditangkap oleh Katir. Ia lalu memutuskan untuk bunuh diri. Katir yang mendengar hal tersebut kemudian meminta anak buahnya untuk segera melakukan pertolongan pertama demi menyelamatkan si supir bengak. Karena supir itu adalah kunci bagi kita mengungkap kasus tersebut.
Tak lama kemudian, seorang anak buah Katir dari tim forensik mendekati Katir dan menunjukkan foto si gadis yang penuh dengan luka-luka. Nagulan yang penasaran lalu mendekat dan saat melihat foto korban, betapa kagetnya Nagulan karena gadis yang ada di foto itu dan sekaligus menjadi korban ternyata adalah Ragavi, kekasih Nagulan yang juga merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan teknologi. Ragavi lalu berlari keluar untuk melihat jasad kekasihnya. Ia tak menyangka bahwa kekasihnya itu akan tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, Katir bersama kedua anak buahnya dan Nagulan sedang berada di dalam sebuah mobil. Katir meminta agar Nagulan bersedia membantu dirinya untuk mengungkapkan kasus kematian si Ragavi, sang kekasih tercinta. Saat di tengah jalan, Katir kemudian mendapat sebuah telepon yang ternyata berasal dari Sankar. Sankar menyampaikan kepada Katir bahwa si supir bajai tidak dapat diselamatkan dan kini telah berada di sisi Tuhannya. Katir yang mendengar hal tersebut kemudian dibuat bingung bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan kasus yang rumit tersebut. Mengingat salah satu saksi mata yang merupakan kunci kasus ini telah meninggoy. Ia lalu berpikir dan memutuskan untuk memulai penyelidikan dari apartemen Ragavi tinggal. Singkat cerita, mereka telah sampai di sana dan saat Katir sedang mengetuk pintu, tiba-tiba seorang wanita yang mengaku sebagai pembantu Ragavi keluar membukakan pintu untuk sang polisi. Wanita itu bernama Vedika. Vedika lalu membawa Katir dan anak buahnya ke dapur dan menunjukkan bahwa dirinya sedang membuat adonan tepung. Sementara itu Nagulan pergi ke dalam kamar Ragavi. Dia melihat kain milik Ragavi yang seketika membuatnya menangis, mengenang kematian Ragavi. Nagulan lalu berjalan menyisiri kamar Ragavi untuk mencari sebuah petunjuk dan benar saja, Nagulan berhasil menemukan buku diary kecil milik Ragavi. Nagulan lalu menyimpan buku itu ke dalam sakunya dan merahasiakan hal itu dari Katir dan CS-CS-nya. Namun tindakan Nagulan itu disaksikan oleh Ajay yang sengaja mengikutinya secara diam-diam. Kemudian di lain sisi, Katir bersama Mahes yang sedang menelusuri area dapur untuk melihat apakah Vedika berkata jujur. Katir melihat adonan tepung di dalam sebuah baskom dan memasukkan tangan Mahes ke dalam adonan itu. Dan ternyata ke dalam mangkok itu hanya sebatas pergelangan saja, berlawanan dengan bekas tepung yang ada di tangan Vedika. Karena bekas tepung di tangan Vedika bahkan melebihi pergelangan tangan. Katir bersama Mahes kemudian menelusuri ruangan lain dan mendapati sebuah laptop milik Ragavi. Katir kemudian memegang laptop itu dan merasakan hawa panas yang keluar. Itu berarti bahwa laptop ini tadi sedang digunakan dan baru saja dimatikan. Sementara itu, bukannya mengawasi dan menjaga Vedika, Ajay justru datang menghampiri Katir. Vedika yang tidak dalam penjagaan kemudian memanfaatkan peluang itu untuk kabur dari apartemen. Katir, Ajay, dan yang lainnya kemudian berpencar untuk mencari Vedika. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan dan mengepung Vedika. Kini ia dipastikan tidak bisa kabur lagi. Ajay lalu diperintahkan oleh Katir untuk segera mengamankan Vedika dan membawanya ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, kini Katir bertemu dengan dokter yang menangani mayat Ragavi. Dokter itu menjelaskan kepada Katir bahwa berdasarkan hasil autopsi didapat bahwa Ragavi tewas karena sabetan dan tusukan senjata tajam di 8 titik yang berbeda. Dia dihabisi oleh 3 orang pelaku sebab bekas senjata tajam di tubuh Ragavi memiliki motif yang berbeda-beda. Namun hanya mengarah pada 3 jenis senjata tajam yang digunakan. Dokter yang menemukan fakta bahwa Ragavi sepertinya baru melakukan aborsi. Katir yang mendengar fakta baru itu kemudian mereka menerka apa alasan Ragavi melakukan aborsi. Apakah karena dipaksa oleh Nagulan atau justru karena dia di wik-wik pria lain? Entahlah. Setelah itu Katir kemudian pergi mengunjungi Nagulan dan menyampaikan fakta tersebut. Nagulan yang mendengarnya kemudian marah. Ia tak terima fakta tersebut karena menurutnya Ragavi adalah wanita yang baik dan bukan wanita yang begajulan tentunya. Nagulan juga menantang Katir bahwa sebelum Katir menemukan pelaku pembunuhan, ia akan terlebih dahulu menyeret pelaku itu ke hadapan Katir. Singkat cerita, Katir sudah sampai di ruangan interogasi. Dia berniat untuk menginterogasi Vedika. Vedika lalu menceritakan semuanya bahwa dirinya adalah karyawati di sebuah perusahaan IT yang menjadi saingan perusahaan di mana Ragavi bekerja.
atasannya yang bernama Varghese, saingannya sedang merancang suatu proyek besar dan proyek itu sepenuhnya ditangani oleh Raghavi. Niatnya untuk mencuri konsep rancangan tersebut, oleh karena itulah Varghese meminta Vedika untuk memata-matai Raghavi sepanjang waktunya. Gila gak sih? Hingga ia kemudian memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pembantu yang bekerja di apartemen Raghavi. Katir yang mendengar hal tersebut kemudian marah. Kini petunjuk sudah ditemukan dan sedikit demi sedikit mulai mengerucut. Kecurigaannya Katir tentang siapa pelaku pembunuhan kini mengarah pada Varghese dengan alibi karena Varghese tak terima dan hendak mencuri proyek yang sedang ditangani oleh Raghavi. Katir lalu pergi meninggalkan ruangan interogasi untuk menemui Varghese di perusahaannya. Sesampainya di sana, Katir langsung marah dan ingin menyeret Varghese ke kantor polisi karena Varghese adalah otak pembunuhan Raghavi. Namun Varghese yang menyangkal hal tersebut karena ia sama sekali tak mengenali siapa itu yang namanya Raghavi. Katir lalu menjelaskan rencana busuk Varghese bahwa Varghese sengaja menyuruh seseorang yang bernama Vedika untuk memata-matai Raghavi yang menangani proyek besar saingan perusahaannya. Kalau memang saya menyuruh seseorang untuk memata-matai Raghavi, apakah itu juga merupakan perintah untuk membunuh Raghavi? Ujar Varghese. Varghese juga mengancam tindakan Katir yang kurang ajar terhadap dirinya. Varghese juga menjelaskan bahwa jika memang saya yang membunuh Raghavi, Katir pun tak memiliki cukup bukti untuk bisa menyeretnya ke kantor polisi. Katir yang mendengar pertanyaan itu dari mulut Varghese tak mampu berbuat banyak dan memutuskan pergi dari hadapan Varghese. Namun saat Katir baru saja keluar dari perusahaan itu, Katir tak sengaja melihat Nagulan yang baru saja turun dari motor dan mengobrol dengan beberapa orang dari perusahaan tersebut. Katir lalu mencoba untuk menghubungi Nagulan dan bertanya posisinya sekarang. Nagulan yang tak tahu bahwa Katir melihatnya justru membohongi Katir dengan jawaban bahwa saat ini dia sedang berada di kuil untuk berdoa. Katir yang mendengar bahwa Nagulan telah berbohong kini mulai mencurigainya. Keesokan harinya Katir datang memenuhi panggilan komisaris. Ternyata Katir dipanggil karena tindakannya terhadap Varghese. Di dalam ruangan itu terlihat juga rekan-rekan Katir yang lain. Komisaris lalu mengancam tindakan Katir yang sudah semena-mena kepada Varghese. Rekan-rekan Katir lalu menghina Katir dengan sembrono ingin menyeret Varghese sedangkan dirinya tak memiliki cukup bukti. Komisaris lalu meminta Katir untuk mundur dari kasus ini dan menyerahkan kasus ini kepada polisi yang lain. Namun Katir tak terima keputusan tersebut. Ia tak bisa begitu saja melepas kasus ini karena ia yakin bahwasannya jika kasus ini dialihkan kepada polisi lain maka mereka akan sangat mudah untuk disuap supaya menutup kasus tersebut. Katir lalu berjanji kepada komisaris bahwa ia akan mengungkap kasus ini dalam waktu 1 minggu. Jika dirinya gagal maka komisaris berhak menggantikan dirinya. Katir juga mengancam agar rekan-rekannya yang lain untuk tidak menghalangi langkahnya dalam menyelesaikan kasus ini. Malam harinya di sebuah kafe terlihat Katir sedang berkumpul dengan anak buahnya untuk berdiskusi mengenai siapa pelaku pembunuhan Raghavi. Di tengah-tengah diskusi itu, Ajay kemudian teringat tentang tindakan Nagulan saat di kamar Raghavi. Ajay lalu menceritakan bahwasannya ia sempat melihat Nagulan mengambil buku diary kecil milik Raghavi dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Tapi karena pada saat itu Katir CS sedang mengejar Vedika yang kabur melarikan diri, Ajay kemudian lupa memberitahukan hal ini kepada Katir. Keesokan harinya Katir CS langsung datang menghampiri Nagulan. Dan sesampainya di sana, Katir langsung meminta Nagulan untuk menyerahkan buku diary kecil milik Raghavi yang telah diambil secara diam-diam. Nagulan justru berkelit bahwa ia sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada Katir karena ia ingin menyelidiki kasus ini secara diam-diam dan untuk menyelesaikan tantangannya waktu itu pada Katir. Juga menjelaskan bahwasanya kini buku diary itu tidak ada pada dirinya. Buku itu diserahkan kepada seorang ahli musik bernama Kalal untuk menganalisa. Karena di dalam buku itu terdapat sesuatu gambar Raghavi yang berhubungan dengan musik yang tidak diketahui oleh siapapun. Katir lalu bersama Nagulan lalu bergerak untuk menghampiri Kalal. Mereka telah janjian untuk bertemu di sebuah kafe. Sesampainya di sana Katir langsung menanyakan tentang keberadaan buku tersebut dan hasil analisisnya si Kalal. Kalal lalu menjelaskan bahwasannya gambaran Raghavi itu mengarah pada sebuah jenis musik yang apabila seseorang mendengar musik itu, maka dia akan mengalami kecanduan seperti halnya sedang mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Tak hanya itu,
Musik jenis ini juga memiliki efek yang sama seperti halnya alkohol dan narkoboy, yaitu barang siapa yang menikmatinya, maka ia akan terhanyut dalam suasana dan secara perlahan kehilangan kesadaran diri. Saking berbahayanya, musik ini telah dilarang untuk dimainkan di kota-kota seperti New York, Amerika Serikat. Dan di sana juga telah ditetapkan peraturan yang menyatakan bahwa musik ini adalah jenis musik yang ilegal. Seorang pelayan kemudian membawakan mereka bertiga sebuah minuman. Kalal yang menjelaskan bahwa tentang bahayanya musik itu kepada Katir, namun tak juga membuat Katir percaya. Katir lalu meminta kepada Kalal untuk mendengarkan musik itu kepadanya. Dan secara kebetulan, Kalal juga telah berhasil mengaransemen ulang musik itu. Kini Kalal bersama Katir menuju ke sebuah ruangan yang dimana hanya ada mereka berdua di sana. Kalal lalu keluar dan menyetelkan musik itu kepada Katir. Katir yang imannya hanya setipis tisu mulai ngefly, hanyut dalam melodi musik tersebut. Hingga pada puncaknya Katir kehilangan kesadaran dirinya dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Katir yang mengetahui bahwasannya ia telah pingsan selama 24 jam, kini merasa sangat kesal. Tak lama kemudian Sankar datang ke dalam ruangan itu untuk bertemu dengan Katir. Sankar datang dengan kepala yang dibungkus perban. Katir yang melihat kepala Sankar di perban kemudian bertanya mengapa kepalanya bisa seperti itu, bagaimana kronologinya. Sankar lalu menjelaskan bahwa kemarin malam tepat saat ia akan pulang seusai memberikan perlindungan kepada seorang pejabat, di tengah jalan motornya diterjang oleh seseorang. Dirinya lalu terjatuh. Ia berusaha untuk mengetahui siapa yang menerjangnya, namun karena gelapnya jalanan ia hanya bisa mengetahui jenis motor yang dikendarai pelaku. Jenis motornya sama persis dengan motor yang biasa dipakai Nagulan. Mendengar nama Nagulan membuat Katir langsung curiga. Jangan-jangan dirinya sengaja dibuat pingsan oleh minuman yang disuguhkan oleh pelayan. Pelayan itu mungkin sudah bersekongkol dengan Nagulan. Nagulan ingin membuat Katir seolah-olah percaya bahwa efek musik tersebut memang benar-benar ada. Katir kemudian menghubungi Mutu yang sebelumnya sudah Katir minta untuk selalu mengikuti dan mengawasi kemanapun Nagulan pergi. Mutu kemudian melaporkan bahwasanya saat ini ia sedang berada dalam sebuah klub malam. Terlihat Nagulan yang sedang bergoyang bersama Vedika di klub malam itu. Katir yang mendengar hal tersebut kemudian langsung OTW menuju lokasi. Dan sesampainya di sana, benar saja Nagulan masih asik berjoget dengan Vedika. Tiba-tiba 2 buah botol pecah akibat sebuah tembakan dan suara tembakan itu membuat panik seluruh pengunjung yang ada di klub. Vedika yang panik sempat menabrak Nagulan. Namun ia lanjut menyelamatkan diri dan kini kembali berpencar. Katir mencoba mencari asal-usul suara tembakan tersebut dan ternyata Katir mendapati Nagulan yang sedang memegang sebuah pistol. Katir lalu membawa Nagulan ke kantor polisi. Selama di perjalanan, Nagulan terus memohon agar Katir mau melepaskan dirinya karena Nagulan tidak bersalah. Nagulan juga bersumpah bahwasanya pistol itu bukanlah miliknya, tapi entah kenapa saat kericuan itu terjadi, secara tiba-tiba pistol itu sudah berada di tangannya. Katir menepis alasan Nagulan dan menghiraukan permohonannya. Katir yakin bahwa Nagulan adalah dalang di balik semua ini. Dan semua kebohongan yang telah dilontarkan dari mulut Nagulan semata-mata hanya untuk mengelabui polisi dan mempersulit jalannya penyelidikan kasus ini. Nagulan yang tidak ingin masuk ke sel tahanan dengan nekat keluar dari dalam mobil dan melarikan diri. Katir dan Ajay langsung mengejarnya. Namun karena Nagulan sudah semakin jauh, Ajay lalu meminta agar Pak Katir segera menembaknya. Katir lalu menembakkan pistolnya, namun tembakan Katir hanya mampu mengenai tangan Nagulan dan tidak mampu menghentikan Nagulan. Kini Nagulan berhasil lolos dari kejaran Katir dan Ajay. Nagulan lalu berlari menuju ke rumah Vedika untuk menemuinya. Usut punya usut, Nagulan dan Vedika dulunya tidak saling mengenal. Namun Nagulan sengaja mendekati Vedika hanya untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai Ragavi sebelum ia tiada. Karena jauh sebelum tragedi itu, Vedika sudah menjadi pembantu Ragavi. Keesokan harinya Vedika datang ke sebuah rumah sakit dengan membawa sesuatu. Sebelum memberikannya kepada resepsionis atas nama Ragavi, Mahesh dan Devi yang sudah menunggu Vedika kemudian menghampirinya. Vedika dibawa ke hadapan Katir untuk diinterogasi. Vedika yang mulai lelah karena terus-menerus dikejar polisi, kemudian menjelaskan kedatangannya ke rumah sakit ini, bahwa ia hanya menjalankan apa yang Ragavi minta. Sebelum Ragavi meninggal, Ragavi selalu menyuruh Vedika untuk mengantarkan sejumlah uang yang mana uang itu akan digunakan sebagai biaya pengobatan ketiga sahabat Ragavi.
Katir yang mendengar penjelasan itu lalu berjalan menemui dokter yang merawat sahabat Raghavi. Dokter lalu menjelaskan bahwa dulu ketiga sahabat Raghavi ini dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Gejalanya hampir mirip seperti orang yang pingsan karena narkoba. Namun saat darah mereka diperiksa, tidak ditemukan kandungan obat di dalam tubuhnya. Hal itu lantas membuat dokter bingung dan belum bisa menyimpulkan apa sih sebetulnya penyebabnya. Hanya tersisa 2 orang lagi sahabat Raghavi yang masih hidup. Satunya sedang dalam kondisi koma dan satu lagi telah dijemput dan dibawa pulang oleh orang tuanya karena mak ada duit. Katir kemudian memaksa agar dapat mengunjungi pasien yang koma tersebut. Katir melihat suster yang tengah merawat pasien itu dengan curiga. Katir terus mengawasinya, namun tak lama kemudian komisaris meminta Katir untuk datang menghadapnya. Komisaris meminta Katir untuk melaksanakan kasus Gutam terlebih dahulu dan menunda kasus kematian Raghavi. Gutam adalah seorang gembong narkoba yang di awal film telah berhasil ditangkap oleh Katir. Komisaris menjelaskan bahwa besok adalah hari di mana Gutam akan dibawa ke pengadilan. Komisaris sangat yakin bahwa rekan-rekan politisi Gutam pasti berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Gutam dari jeratan hukum tentunya. Komisaris tak sudi jika Gutam dibiarkan bebas, oleh karena itu komisaris meminta agar Katir menghabisi Gutam terlebih dahulu sebelum sampai di pengadilan. Habisi Gutam karena dia telah banyak menghabisi banyak orang yang menghalangi bisnisnya. Sore harinya Katir lalu kembali lagi ke rumah sakit untuk menemui suster yang mencurigakan tadi. Katir menginterogasi suster hingga suster mengatakan tentang semua yang dia ketahui, termasuk alamat dari teman Raghavi, Sarah, yang telah dibawa pulang. Katir lalu pergi untuk menemui Sarah, namun sesampainya di sana kedua orang tua Sarah sempat meminta pergi. Katir meminta kepada orang tua Sarah agar tetap membiarkannya masuk menemui Sarah. Katir mengatakan bahwa jika Sarah mengatakan semua yang ia ketahui, maka tidak akan ada lagi yang menjadi korban. Kalian beruntung karena Sarah berhasil selamat. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan mereka semua yang sudah wafat? Mendengar kata-kata itu membuat hati orang tua Sarah tersentuh. Maknyus. Katir kini telah bertemu dengan Sarah. Katir langsung meminta Sarah untuk berwik-wik. Saladin. Katir langsung meminta Sarah untuk menceritakan semua yang ia ketahui. Sarah menceritakan bahwa mereka dan Sarah pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Mereka berpesta di sana, menikmati suasana dan alunan musik khusus yang begitu menggetarkan jiwa. Ger, pemilik klub yang bernama Rapis, kemudian datang dan berjoget dengan Raghavi. Kami semua yang ketagihan dengan suasana dan alunan musik khusus milik Raps, keesokan harinya kembali datang dan menikmati alunan musik khusus tersebut. Bahkan ternyata Raps selaku pemilik klub memiliki sebuah ruang khusus bagi para tamunya yang dengan sengaja ingin mendengarkan musik khusus tersebut. 3 hari kemudian salah satu teman Raghavi dilarikan ke rumah sakit karena pingsan, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Keesokan harinya salah satu teman Raghavi juga turut dilarikan ke rumah sakit, namun beruntung dia masih bisa diselamatkan dan kini berada dalam keadaan yang koma. Raghavi yang mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan musik Raps itu kemudian kembali datang dan menghampiri klub. Namun kali ini dia datang untuk protes kepada Raps atas apa yang dialami oleh teman-temannya. Namun Raps tidak mendengarkan omongan Raghavi dan justru mengusirnya. Beberapa hari kemudian, kini giliran Sarah turut pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Begonya tuh udah tahu begitu masih datang aja ya. Dokter yang memeriksa Sarah menyampaikan bahwa saat Sarah pingsan ternyata dirinya telah dilecehkan. Anjay. Teman Raghavi yang lainnya pun mendapatkan perlakuan yang sama, cuk. Sarah yang mengetahui hal itu hanya bisa bersedih. Orang tua Sarah pun meminta suster yang merawat Sarah untuk diam dan tak menceritakan hal ini pada siapapun. Karena selain akan membuat nama keluarganya tercemar, juga tidak akan ada yang mempercayainya karena malah mengira bahwa itu adalah efek obat-obatan. Padahal Sarah sama sekali tidak pernah mengkonsumsinya. Katir yang pernah mengalami hal serupa mempercayai omongan Sarah. Raghavi yang mengetahui hal ini kemudian berjanji akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itulah alasannya mengapa ia datang ke kantor polisi. Namun ia keburu tewas sebelum menyampaikan laporan tersebut. Bagaimana mungkin sebuah musik mampu menghancurkan hidup dirinya? Ujar Sarah. Sarah telah menceritakan semua yang diketahuinya. Kini Katir berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Katir
pun kemudian pergi untuk menemui Reps. Namun sesampainya di sana, para penjaga sedang menahan Nagulan karena dugaannya bahwa Nagulan telah menghabisi Reps. Katir lalu berjalan menghampiri mayat Rep dan benar saja Rep kini telah tewas akibat sebuah peluru yang menghantam dirinya. Katir lalu menghubungi Mahes dan menyampaikan kabar itu bahwa Rep kini telah tewas di tangan Nagulan. Nampaknya Nagulan sengaja membunuh Reps dengan alasan tertentu. Katir menduga bahwa mereka berdua adalah sebuah rekan. Namun karena sebuah perselisihan mau tidak mau, Nagulan harus menghabisi nyawa Reps. Katir lalu memintanya agar Mahes dan yang lainnya untuk datang ke klub untuk mengurus hal ini. Katir juga mengingatkan bahwa besok kita akan memburu Gutam. Kita akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Kemudian singkat ceritanya kini Mahes, Sankar dan Ajay sedang menuju ke lokasi pertemuan dengan Katir. Baru saja sampai di sana, mereka terkejut karena melihat Nagulan yang sedang digantung oleh Katir. Katir lalu menjelaskan bahwa hari ini adalah hari di mana Gutam akan dibawa ke pengadilan. Sedangkan komisaris meminta agar diriku membunuhnya terlebih dahulu sebelum Gutam sampai di pengadilan. Hari ini juga Katir telah mengetahui siapa dalang di balik kasus pembunuhan Reps dan Ragavi. Katir juga menjelaskan bahwa Ragavi terlibat dalam kedua kasus ini. Oleh karena itu aku kemudian sengaja menggantung Nagulan. Ya digantung aja cok sampai mati. Kita akan menghabisi kedua orang ini sebelum publik mengetahuinya, ujar Katir. Namun Sankar sempat menolak usulan Katir dengan menyayangkan bahwa Nagulan masih sangatlah muda. Katir lalu menyampaikan pada Sankar bahwa Ragavi juga tewas saat di usianya yang masih muda cuy. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menghabisi Gutam dan Nagulan secara bersamaan. Dan meminta ketiga anak buahnya itu untuk membawa Nagulan ke dalam mobil yang digunakan untuk menjemput Gutam. Singkat cerita, Katir berhasil menjemput Gutam dengan dalih akan membawa Gutam ke pengadilan. Gutam lalu dibawa ke dalam mobil dan di tengah jalan mobil berbelok ke sebuah jalan kecil. Ternyata Katir membawa Gutam untuk menemui ketiga anak buahnya yang sudah menunggu dirinya. Gutam lalu dipindahkan ke dalam mobil tersebut dan bertemu dengan Nagulan di dalam mobil. Perjalanan kemudian dilanjutkan. Katir membawa mereka semua ke suatu tempat. Di tengah jalan, anak buah Katir melepaskan borgol yang ada di tangan Nagulan dan Gutam. Mereka kemudian sampai di lokasi yang diinginkan Katir. Gutam kemudian diminta untuk turun. Namun Gutam yang ingin pergi ke pengadilan bukan ke tempat itu tentu saja tidak menuruti permintaan anak buah Katir. Nagulan secara tiba-tiba menerjang Sankar. Sankar terpental lumayan jauh. Melihat kesempatan itu, Nagulan dan Gutam langsung menyerang anak buah Katir. Mereka berhasil mengunci pergerakan Ajay dan Mahes dengan Nagulan menguncinya dengan jeratan tali. Sedangkan Gutam mengunci dengan tangannya yang sangat besar. Sankar CS yang tengah terporak-porandakan kemudian berteriak untuk memanggil Katir untuk meminta bantuan. Katir kemudian datang menghampiri Sankar. Sankar meminta Katir agar segera menghabisi Nagulan beserta Gutam. Namun Katir yang berada di hadapan Sankar kemudian berkata bahwa aku bisa memaafkan gembong narkobai seperti Gutam, namun hati kecilku tak mampu memaafkan seorang polisi yang membunuh seseorang gadis yang hendak melapor sesuatu ke kantor polisi. Katir kemudian memperlihatkan sebuah video. Video itu memperlihatkan momen-momen saat Ajay, Sankar, dan Mahes sedang mempermainkan tubuh para gadis yang tak sadarkan diri di klub malam milik Reps. Kejadian itu terekam oleh kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh seseorang untuk memantau situasi di klub malam. Cuk, plot twist banget. Setelah mempermainkan tubuh para gadis tersebut, Sankar CS lalu berselisih kepada Reps. Karena keteledoran Reps, Ragavi yang mengetahui hal itu berniat untuk melapor ke polisi. Alhasil Sankar, Ajay, dan Mahes mau tidak mau harus turun tangan membungkam mulut Ragavi dengan cara membunuhnya di depan kantor polisi. Katir juga memperlihatkan momen di mana Sankar menembak pistolnya untuk menghabisi Rep. Sankar takut Rep akan membongkar kelakuan mereka yang sering mencicipi gadis-gadis yang pingsan tersebut. Di saat Katir lengah, mereka lalu berhasil melepaskan diri dari jeratan tali yang mengikat mereka. Dan Katir melihat hal itu langsung mengeluarkan pistolnya untuk menembak mereka. Namun ternyata Sankar CS telah terlebih dahulu mengeluarkan peluru yang ada di pistol Katir. Kini aksi kejar-kejaran pun terjadi. Gutam yang melihat kesempatan itu kemudian melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Wow. Ternyata di dalam bangunan itu juga sudah terlihat Sankar CS yang berhasil kabur dari kejaran Katir dan bersembunyi.
Sankar CS yang mengira bahwa Gautam juga merupakan anteknya Katir kemudian berniat untuk menghabisi Katir. Namun tiba-tiba kini Katir dan Nagulan berhasil menemui Sankar CS. Sayangnya Katir dan Nagulan tak mampu menyentuh mereka. Sankar CS lalu menjelaskan bagaimana caranya mereka menghabisi Ragavi. Mereka memperlihatkan dan mempraktekannya, namun kali ini korbannya adalah Gautam yang ada di sana. Mereka yang menghabisi Gautam dengan membabi buta dan begitu pula cara mereka menghabisi Ragavi. Kini Gautam telah meninggoy dan Katir mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah membantu tugasnya. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Katir dan Nagulan lalu mengejar Sankar CS yang kembali melarikan diri. Nagulan berhasil mencegat dan menghadang mereka semua. Namun karena Nagulan bukanlah Superman, ya iyalah manusia biasa dia itu, Nagulan mulai kecapean dalam menghadapi mereka semua. Sankar CS berhasil memorak pondakan Nagulan dan saat hendak membunuh Nagulan, Katir datang di saat yang tepat. Dan baku hantam pun kembali terjadi. Hingga pada akhirnya Katir dan Nagulan berhasil mengalahkan dan menghabisi mereka semua perlahan, satu demi satu. Kini Katir mengetahui alasan mengapa si supir bajai bisa meninggoy keracunan. Karena mereka lah yang telah memaksa si supir bajai untuk menenggak racun itu. Semua dilakukan untuk menutupi aksi mereka. Mereka juga telah menyuap dokter agar mengelabui Katir dengan pernyataan bahwa Ragavi sempat melakukan aborsi. Bahkan Sankar yang datang menjenguk Katir dengan perban di kepalanya, itu semua adalah kebohongan yang telah direncanakan. Hal itu sengaja mereka lakukan agar tersangka dari kasus ini mulai mengerucut dan mengarah kepada Nagulan. Mereka berniat untuk menjadikan Nagulan sebagai kambing hitamnya. Namun berkat kecerdasan Nagulan, dia telah berhasil membalikkan keadaan. Ternyata Nagulanlah yang memasang kamera tersembunyi itu di klub malam milik Krebs. Setelah mengetahui hal itu, Katir bersama dengan Nagulan lalu berusaha untuk menjebak Sankar CS sebelum kemudian menghabisinya. Nah, itulah tadi alur cerita film dari Gutta Satam. Keren, plot twistnya luar biasa dan sangat benar-benar sangat plot twist banget. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini hingga akhir. Sehat selalu dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.